Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan siang hari ini kecuali pujian serta sanjungan yang kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalal atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, dan yang tidak kalah penting tentunya adalah nikmat hidayah taufik. Yang karena nikmat hidayah taufik tersebut kita dapat memaksimalkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat beriring salam tak lupa senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar marilah kita senantiasa berusaha mengupayakan meningkatkan nilai keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirillah wajtinabin nawahi, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari yang hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya tidak ada bekal terbaik sebelum kita kelak menghadap Allah Azza wa Jalla kecuali bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluhkan kondisi kaumnya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal atas sikap pengabaian dan sikap berpalingnya mereka terhadap ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keluhan tersebut diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat ke-30 ketika Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang telah diabaikan. Keluhan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikarenakan kesedihan beliau
terhadap sebagian kaumnya, bukan seluruhnya. Sebagian kaumnya yang ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka cenderung mengabaikan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh baginda Nabi SAW. Mereka cenderung berpaling dan tidak mau peduli terhadap ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan tidak sampai di situ, upaya mereka untuk berpaling dan menjauh dari Al-Quran itu sampai pada titik di mana mereka membuat suara-suara gaduh berupa siulan. Mereka membuat suara-suara gaduh berupa tepukan-tepukan tangan atau syair-syair yang tujuannya adalah agar manusia hari itu berpaling dari Al-Quran dan tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW. Bahkan sebagian mereka berwasiat kepada sebagian yang lain agar menghindarkan diri dari lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Sebagaimana ini diabadikan pula oleh Allah dalam surah Fussilat ayat ke-41 ketika Allah berfirman, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir itu berkata kepada sebagian yang lainnya, la tasma'u li hadzal qur'an, jangan kalian mendengarkan Al-Quran ini yang dibacakan oleh Muhammad, walghaw fihi, dan buatlah kegaduhan-kegaduhan, buatlah suara-suara tandingan agar telinga kalian terjaga dari mendengarkan Al-Quran, la'allakum taghlibun, dengan demikian kalian akan menjadi orang-orang yang dimenangkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita SAW sedih akan fenomena tersebut. Nabi SAW begitu cemas dan begitu khawatir atas betapa berpalingnya umat beliau, sebagian dan tidak semuanya, ketika mereka berpaling dari ayat-ayat suci Al-Quran. Namun tahukah ma'asyiral muslimin azakumullah, bahwa kesedihan beliau itu boleh jadi akan berkali-kali lipat jika beliau saat ini hidup di tengah-tengah kita. Karena ternyata yang berpaling dari Al-Quran bukan hanya orang-orang yang mengklaim bahwa mereka memusuhi Nabi SAW secara terang-terangan. Yang berpaling dari Al-Quran bukan hanya mereka yang jelas-jelas memerangi dakwah, memerangi Al-Quran dan orang-orang yang beriman kepadanya. Namun juga kita dapati fenomena hari ini, sebagian orang yang mengatakan bahwa dia termasuk pecinta Nabi SAW, pengikut Nabi SAW, turut andil di dalam mengabaikan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan oleh mereka. Kita lihat jamaah yang Allah muliakan, mayoritas kaum muslimin hari ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membuka halaman-halaman Facebooknya, untuk membuka halaman-halaman Instagramnya, dan menghabiskan waktu yang sangat banyak untuk duduk bersantai di hadapan channel-channel YouTube, di hadapan acara-acara televisi, yang itu semua justru memalingkan mereka dari zikrullah, ketimbang mereka manfaatkan waktu tersebut untuk berdua-duaan dengan Al-Quran dan membaca lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Ma'asyiral muslimin azakumullah, padahal di dalam Al-Quran sendiri, menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan bukanlah hal yang sepele. Mengabaikan Al-Quran adalah hal yang sangat besar, yang pelakunya terancam dengan ancaman yang tidak sederhana, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Thaha ayat 124 ketika Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni dari Al-Quran, sebagaimana penjelasan para ulama tafsir, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, kata Allah. Dan hal ini
sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan, tidak pernah peduli terhadap Al-Quran, mereka akan dibuat sempit hidupnya oleh Allah Azza wa Jalla di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat kelak. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, fala tuma'ninah lahu walan syirahas li sadrihi, tidak ada ketenangan di dalam hatinya dan tidak ada kelapangan di dalam dadanya. Bal sadruhu dayyiqun harajun li dhalalihi. Orang-orang yang mengabaikan Al-Quran hatinya sempit, hatinya terhimpit dengan kesesatan dia sendiri tatkala dia berpaling dari Al-Quran. Wa in tana'ama zahiruhu, meskipun secara zahirnya dia mendapatkan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, labisa ma syaa wa akala ma syaa wa sakana haitsu syaa. Boleh jadi secara zahir orang-orang yang mengabaikan Al-Quran kehidupannya mewah, kehidupannya gemerlap, kehidupannya terlihat sejahtera dan baik-baik saja. Dia bisa pakai pakaian manapun yang dia sukai, dia bisa beli makanan yang ia sukai, dan dia bisa membeli rumah yang ia sukai. Dia mau tinggal dimanapun dia bisa, dia mau pergi ke negeri manapun, traveling kemanapun, dia bisa lakukan hal tersebut. Jamaah yang Allah muliakan, tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan hatinya dibuat sempit oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dihimpit oleh kesesatannya sendiri tatkala dia berpaling dari Al-Quran, karena tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk, dan tidak ada arahan serta bimbingan bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Sebelum dia masuk ke alam barzakh, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, orang-orang yang mengabaikan Al-Quran di dunia, maka di alam barzakh dia akan dihimpit tubuhnya oleh bumi sampai remuk tulang belulangnya. Yudayyak alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu fi. Orang-orang yang mengabaikan Quran di dalam kuburnya akan disempitkan oleh Allah Azza wa Jalla, akan dihimpit oleh bumi sampai hancur remuk tulang belulangnya tersebut, wal iyadu billah. Kemudian kelak ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Dan ini sebagaimana disampaikan oleh para ulama, al jaza min jinsil amal. Balasan itu selalu diambil dari jenis perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Tatkala di dunia dia pura-pura buta terhadap Al-Quran, dia membiarkan dirinya buta huruf Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau memperbaiki bacaannya, atau dia sudah bisa membaca Al-Quran tapi cenderung dia mengabaikan Al-Quran dari berbagai macam sisi, baik dari tilawahnya ataupun dari tadaburnya, ataupun menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya dustur atau sumber hukum yang dia terapkan di dalam keluarganya dan masyarakatnya. Maka orang-orang seperti ini dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Kalaulah dia komplain kelak di hadapan Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku sekarang dalam keadaan buta, sementara dulu ketika di dunia aku termasuk orang bisa melihat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Yang demikian kata Allah, dikarenakan dahulu ketika datang kepada kalian ayat-ayat suci Al-Quran, kalian mengabaikan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, fakadzalikal yauma tunsa, maka saat ini kalian pun dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azakumullah, pertanyaan besarnya, siapa mereka yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mengabaikan Al-Quran? Siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan? Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang karakteristik dari orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan, kata beliau, man lam yaqra'il Quran
faqad hajarah. Siapa yang mengabaikan Al-Quran dari sisi tilawah, hakikatnya dia yang telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan. Siapa yang tidak membaca Al-Quran, siapa yang enggan mempelajari bacaan Al-Quran, dan dia cenderung tidak pernah membuka lembaran-lembaran mushafnya, maka hakikatnya orang tersebut dianggap telah mengabaikan Al-Quran. Jamaah yang Allah muliakan, sungguh umat Islam pada hari ini telah mengabaikan tilawatul Quran dengan pengabaian yang belum pernah dikenal sepanjang sejarah kaum muslimin. Kita bukan lagi membahas sebuah isu tentang berapa hari yang lalu kita membaca Al-Quran, atau berapa pekan lalu kita membaca Al-Quran, atau bahkan berapa bulan yang lalu kita membaca Al-Quran. Kita sudah sampai di titik di mana pertanyaan adalah, kapan terakhir kali kita menyentuh mushaf Al-Quran dalam hidup kita? Sebagian kaum muslimin bisa tidak bersentuhan dengan Al-Quran berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya, dan menganggap hal itu adalah hal yang sangat lumrah dan tidak ada dampaknya dalam kehidupannya sama sekali. Jamaah yang Allah muliakan, yang demikian kata para ulama disebabkan karena kejahilan kaum muslimin terhadap ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan tilawatul Quran. Masih banyak kaum muslimin yang tidak tahu tentang banyaknya pahala, besarnya ganjaran yang Allah berikan bagi dia yang berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan hanya sebatas membacanya. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihasanah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat kebaikan. Dan Nabi SAW mengatakan, walam aqul alif lam mim harf, walakin alif harf, walamun harf, wa mimun harf. Dan aku tidak pernah mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf. Dia satu ayat betul, tapi dia terdiri dari 3 huruf, sehingga orang yang hanya membaca alif lam mim, dia mendapatkan 3 kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 30 kebaikan. Belum lagi di hari kiamat, ma'asyiral muslimin azakumullah, di saat-saat kita betul-betul butuh dengan syafaat dari pihak manapun untuk membebaskan kita dari siksaan dan dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran datang akan menjadi pembela untuk orang-orang yang loyal kepadanya selama di dunia. Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran kelak datang pada hari kiamat menjadi syafaat, menjadi penolongnya dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surah Al-Baqarah, ma'asyiral muslimin azakumullah, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran yang selama ini kita berinteraksi dengannya, kita baca selama ini di dunia, kelak kata Nabi SAW, dia akan datang ka'annahuma ghamamatan, seolah-olah kedua surah ini menjadi awan mendung yang melindungi kita kelak dari teriknya matahari pada hari kiamat. Jamaah yang Allah muliakan, sebagian kita terkadang bukan tidak tahu tentang fadilah dari membaca Al-Quran. Sebagian kita mengerti bahwa membaca Al-Quran huruf per huruf memiliki pahala yang sangat banyak dan keutamaan yang sangat besar di dalam Islam. Sebagian kita meninggalkan Al-Quran dari sisi tilawah karena dia terhalangi oleh dosa-dosanya sendiri. Oleh karenanya para ulama mengatakan, dan di antara riwayat yang sampai kepada kita adalah riwayat dari Sayyidina Utsman radhiyallahu taala an, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalaulah hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau hati kita bersih, maka tidak akan pernah puas kita dengan membaca Al-Quran 1 juz. Tidak akan pernah puas kita dengan 2 juz. Tidak akan pernah puas kita dengan 3 juz. Akan selalu ditambah dan ditambah. Karena itulah orang-orang yang hatinya bersih akan cenderung kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ma'asyiral muslimin azakumullah, seseorang yang hatinya sakit,
seseorang yang hatinya dikotori oleh noda-noda maksiat, maka perumpamaan hatinya adalah seperti lidah yang terasa pahit mencicipi makanan ketika seseorang dalam kondisi sakit. Siapa di antara kita yang memiliki nafsu makan yang besar dalam kondisi sakit yang parah? Setiap kita ketika dalam kondisi sakit kronis atau sakit yang parah, mesti lidah kita akan terasa pahit makanan seenak apapun. Maka itulah perumpamaan yang diberikan oleh para ulama kita terhadap orang-orang yang hatinya sakit. Ya, dia enggan membaca Al-Quran meskipun dia bisa membaca Al-Quran. Bukan tidak bisa membaca Al-Quran, tapi tidak pernah mau menyisihkan waktunya 24 jam untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan demikian dia divonis oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Faya ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak sebenarnya kita diperintahkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an setiap harinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu suatu hari pernah bertanya tentang hal tersebut kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tentang berapa banyak sebenarnya, berapa sering idealnya seorang muslim yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, loyal kepada agama Islam, cinta kepada Al-Quran, berapa banyak dan berapa sering seharusnya dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, Iqra'il Qur'ana fi syahr, bacalah Al-Quran dalam waktu sebulan. Artinya hatamkanlah Al-Quran dalam kurun waktu 1 bulan. 1 hari 1 juz, itu sudah cukup kata Nabi SAW untuk menunjukkan loyalitas kita dan kecintaan kita kepada Al-Quran. Qultu inni ajidu quwwatan. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku masih punya kekuatan untuk lebih lagi membaca dari hanya sekedar menghatamkan Al-Quran selama sebulan. Maka Nabi berpesan, Iqra'hu fi 10, hatamkanlah Al-Quran dalam 10 hari. Maka Abu Sa'id mengatakan, qultu inni ajidu quwwatan, saya masih ada kekuatan ya Rasulullah untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari kurun waktu tersebut. Qala iqra'hu fi 7 wa la tazid ala dhalik, maka hatamkanlah Al-Quran kata Nabi SAW maksimal setiap pekan sekali. Dan dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW mengatakan, la yafqah man qara al-Qur'ana fi aqalli min 3, tidak akan faqih, tidak akan faham apa-apa dari petunjuk Al-Quran bagi orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari 3 malam. Artinya ma'asyiral muslimin na'azakumullah, kita sama sekali tidak dituntut untuk menghatamkan Al-Quran sebagaimana Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam di salat malamnya. Kita tidak dituntut oleh syariat kita yang mulia untuk menghatamkan Al-Quran sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau memasuki bulan Ramadan 1 hari 2 kali hataman. Kita tidak diperintahkan untuk membaca Al-Quran seperti para salaf kita terdahulu yang sangat antusias untuk tilawatul Quran, dan bahkan mereka menjadikan tilawatul Quran sebagai wirid harian. Tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Mustahil mereka hidup dan melalui waktu jam demi jam dalam 1 hari kecuali mereka pasti membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita hanya dituntut untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran semampu kita, semaksimal kita. Luangkan waktu kita untuk belajar Al-Quran, luangkan waktu kita
untuk berdua-duaan dengan kalamullah. Kalau kita masih punya keinginan Al-Quran kelak menjadi syafaat untuk kita semua di hari kiamat, Nabi SAW berpesan kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan, dahulu dia rajin qiyamul lail, sekarang dia total meninggalkan qiyamul lail. Dan dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW mengatakan, inna ahabbal a'mali indallah adwamuha wa inqal. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling rutin meskipun sedikit. Meskipun kita hanya bisa membaca setengah juz, meskipun kita hanya mampu membaca satu lembar atau satu halaman atau mungkin setengah halaman dari ayat-ayat suci Al-Quran setiap harinya, baca ma'asyiral muslimin azakumullah. Jangan pernah berlalu satu hari kecuali kita telah membaca ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك وعزتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في غزة وفي كل مكان على أعدائك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.